Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita membahas tentang permohonan dan gugatan. Kalau kita lihat di sini yang namanya jenis perkara, ini jenis perkara bukan dalam arti perkara yang menjadi kewenangan ya, tetapi perkara ditinjau dari adanya sengketa atau tidak ada sengketa ya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkara permohonan atau volunter, kemudian ada perkara gugatan atau kontentius. Nah, masing-masing jenis perkara ini nanti akan kita bahas satu persatu sehingga kita bisa mengerti jenis perkara yang ada di peradilan agama dan juga perbedaan di antara kedua perkara tersebut. Yang pertama adalah perkara permohonan atau perkara volunter. Jadi kalau mendengar perkara volunter berarti itu disebut juga sebagai perkara permohonan. Nah, kemudian mengenai pengertian permohonan itu adalah perkara yang tidak ada pihak-pihak yang saling bersengketa. Artinya hanya ada satu pihak di sini. Tetapi di dalam peradilan agama nanti akan ada yang namanya cerai gugat, kemudian ada permohonan cerai talak. Cerai gugat jelas cerai perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Sementara permohonan cerai talak itu adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya. Nah, perhatikan istilah permohonan di sini. Ada kata permohonan. Permohonan cerai talak. Kalau cerai gugat jelas ini ada kata gugat atau gugatan cerai. Di sini sudah jelas. Tapi di sini ada perkara permohonan cerai talak. Permohonan cerai talak ini masuk perkara permohonan atau perkara gugatan. Nah, nanti akan kita lihat di sini. Permohonan cerai talak ya, itu adalah untuk penyebutan resmi ya, terhadap perceraian yang diajukan oleh suami. Nah, di sini kenapa dibedakan cerai yang diajukan oleh suami dan cerai yang diajukan oleh istri? Cerai yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Cerai yang diajukan oleh suami disebut dengan permohonan cerai talak. Nah, perbedaan istilah di sini ini dikarenakan di dalam hukum Islam ada yang namanya hak talak. Ya. Hak talak itu hanya ada pada suami. Istri tidak punya hak talak. Ya, itu untuk alasan yang pertama. Nah, ketika hak talak itu ada pada suami, maka di dalam mengajukan cerainya, isinya nanti suami meminta kepada pengadilan agar memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Nah, itu jadi yang menceraikan itu bukan pengadilan, tetapi karena suami itu punya hak talak, agar perceraian ataupun talak itu tidak dilakukan semena-mena oleh seorang suami, maka talak itu harus diucapkan di persidangan pengadilan. Maka ketika seorang suami mengajukan perceraian, nah itu istilah resminya menggunakan permohonan cerai talak. Walaupun disebut dengan permohonan, tetapi perkara ini masuk dengan perkara gugatan. Karena apa? Karena pihaknya ada dua yang saling berlawanan. Ada pihak suami, ada pihak istri. Itu untuk penyebutan permohonan cerai talak. Walaupun disebut permohonan, tetapi masuk ke dalam jenis perkara gugatan karena ada dua pihak yang saling berlawanan, yaitu suami atau
istri. Nah, kemudian gugatan. Gugatan adalah perkara yang ada sengketa di dalamnya. Ada dua pihak yang saling bersengketa atau saling berlawanan. Nah, di sini kita nanti akan bedakan satu persatu tentang permohonan dan gugatan. Di dalam permohonan jelas tadi sudah disampaikan hanya ada satu pihak saja. Sedangkan di dalam gugatan itu ada dua pihak yang saling bersengketa. Jadi ini hanya satu pihak, ya, sementara gugatan dua pihak, permohonan nggak ada sengketa, gugatan ada sengketa di dalamnya. Karena ada sengketa pasti ada dua pihak yang saling berlawanan. Kemudian perkara permohonan itu hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif power atau administratif saja, sehingga disebut dengan jurisdiksio voluntaria atau peradilan yang bukan sebenarnya. Hakim hanya bersifat menetapkan, ya, tidak mengadili. Berbeda dengan gugatan. Hakim di dalam perkara gugatan itu mempunyai fungsi untuk mengadili dan memutus siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya gugatan itu disebut dengan jurisdiksio contentious, ya, atau peradilan yang sesungguhnya atau sebenarnya. Perbedaan yang berikutnya untuk produk hukumnya atau produk perkaranya. Ya, untuk perkara permohonan produknya disebut dengan basicking atau penetapan, sementara untuk gugatan produk hukumnya disebut vonis atau putusan. Ya, permohonan kan disebut dengan basicking, maka sifat putusannya itu deklaratur, ya, bisa menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status hukum tertentu. Jadi deklaratur itu bersifat menetapkan. Sementara untuk gugatan karena disebut dengan vonis atau putusan itu dapat berupa putusan yang bersifat kondemnatur, yaitu putusan yang menghukum kepada salah satu pihak atau pihak-pihak yang bersengketa. Nah, kemudian tentang kekuatan mengikat, nah, dari produk hukum permohonan. Yang disebut dengan penetapan tadi hanya mengikat kepada pemohon saja, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak bisa dieksekusi. Karena hanya bersifat menetapkan, ya nggak bisa dilakukan eksekusi atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Sementara untuk gugatan yang berupa putusan kondemnatur atau yang bersifat menghukum, nah itu bisa dimintakan eksekusi apabila tidak dijalankan secara sukarela. Jadi putusan itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Demikian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.